Baru aja selesai gue nonton pertandingan pertama dari tim nasional Indonesia di Piala Asia, yaitu pertandingan melawan Irak. Di pertandingan ini kita memang kalah 1-3. Di babak pertama tim nasional Indonesia memang harus kebobolan lebih dahulu melalui gol cantiknya Irak kalau menurut gue, dan memang di situ ada sedikit faktor kesalahan pemain yang bisa dibilang ketika mencoba untuk melakukan clearance tapi kurang efektif, dan akhirnya bola jatuh ke kakinya pemain Irak dan akhirnya mereka dengan mudah untuk memasukkan gol ke gawang Indonesia. Nah, di babak pertama ini tim nasional Indonesia sebenarnya berhasil menyamakan kedudukan melalui gol indah kalau menurut gua. Dari awal aksinya Asnawi yang sedikit maju ke depan, ada Ivan Dinar di sana yang sedikit melakukan skill individu memberikan umpan kepada Yakob Sayuri, dan Yakob Sayuri yang berhasil masuk ke dalam kotak penaltinya pemain Irak dengan melewati satu pemain dengan skill individu yang cukup bagus, yaitu dengan nutmeg, dan memberikan umpan matang kepada Marcelino Ferdinand, dan akhirnya finishing dari Marcelino Ferdinand membuat tim nasional Indonesia berhasil menyamakan kedudukan. Tapi sayangnya memang di akhir babak pertama timnas Indonesia sepertinya kehilangan konsentrasi, sehingga ketika dalam melakukan pertahanannya mereka banyak celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh pemain Irak, dan akhirnya ada kemelut di depan gawang, walaupun sedikit berbau kontroversial karena momen sebelumnya sebenarnya sepertinya tim Irak itu sudah offside. Cuman ada beberapa faktor tadi replaynya kurang jelas, apakah memang crossing pertamanya itu offside apa enggak, apakah pemain yang kedua itu berhasil menyentuh bola atau tidak, itu sangat tidak jelas kelihatan. Tapi di luar dari momen itu ada momen lain yang akhirnya membuat Irak berhasil menyamakan kedudukan melalui crossing dari sisi kiri, walaupun berhasil ditepis, tapi tepisan dari Hernando Ari yang bisa dibilang bad clearance juga, akhirnya jatuh ke kakinya pemain Irak, dan akhirnya mereka berhasil unggul dari Indonesia dengan skor 2-1. Nah, di babak kedua terjadi perubahan, Witan Sulaiman masuk menggantikan Asnawi. Gue juga masih heran kenapa Asnawi diganti, karena memang sepertinya kondisinya kayaknya belum fit banget kayaknya, padahal sebenarnya pemainnya oke sih menurut gue kalau gue Asnawi yang gue lihat tadi di babak pertama. Nah, terjadi perubahan, memang kita mencoba untuk menyamakan kedudukan lagi, tapi akhirnya kita harus kebobolan lagi melalui golnya pemain Irak yang berhasil memenangkan duel dengan Rizky Ridho, yang akhirnya melakukan tendangan volley yang menurut gue memang bagus banget. Tendangan volleynya agak susah Hernando Ari untuk menepis itu, dan akhirnya mereka berhasil menang 3-1. Nah, di pertandingan ini ada beberapa poin sebenarnya yang mau gue highlight, yang menurut gue masih sedikit kurang serak gue. Jadi kalau gue kemarin lihat pertandingan Jepang itu kemarin, walaupun dia lawan Vietnam, skill individu yang digunakan pemain Jepang sangat jarang sekali. Mereka mencoba melakukan progresif dengan melakukan umpan kaki ke kaki dan membuka celah. Nah, tadi pemain Indonesia gue ngeliat masih mencoba banyak banget melakukan skill individu. Yang jadi masalah adalah ketika melakukan skill individu di lini pertahanan kita dan akhirnya kerebut, itu sangat berbahaya sekali buat lini pertahanan kita, dan itu beberapa kali terjadi. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu harus sudah dihilangkan, walaupun sudah lebih berkurang ketika kita main dengan Libya kemarin. Jadi sepertinya ini membuat permainan tim nasional Indonesia agak nggak enak gue nontonnya, beneran gue nggak enak banget nontonnya dengan skill-skill individu itu yang akhirnya gagal. Kalau skill individu di lini depan is okay menurut gue, tapi kalau misalnya di lini pertahanan itu sangat berbahaya sekali. Lebih baik kita melakukan build up, melakukan umpan kaki ke kaki dan membuka celah supaya kita bisa memberikan progresif ke depan kalau menurut gue, karena sangat berbahaya sekali. Karena yang dilawan adalah Irak. Kalau memang yang dilawan adalah tim yang mungkin setara sama kita ataupun di bawah kita, itu masih oke. Tapi Irak sudah jelas-jelas sebenarnya kemampuannya di atas kita kalau menurut gua. Dan di pertandingan tadi pun gua nggak melihat yang namanya serangan balik yang cukup cepat ya. Itu sangat kurang greget, dan beberapa kali lini depannya reverse stroke itu kayak kebingungan di kotak penalti. Entah kenapa dia kayak sense of killingnya, mencetak golnya tuh nggak dia tunjukin kalau gue lihat tadi, karena dia 2 kali dapat kotak penalti tapi bingung gitu loh. Di kotak penalti dapat bola tapi kok bingung mau ngapain, nggak langsung shooting atau passing, itu
menurut gue sangat fatal dan ya mungkin harus menjadi bahan evaluasi sih kalau menurut gue. Entah kenapa Sintayong ini kok suka banget sama Alves. Kalau gue lebih suka sama Sananta sih sebenarnya, karena insting buat cetak golnya tuh luar biasa kalau menurut gue. Nah, pressing yang dilakukan oleh pemain tim nasional Indonesia pun sepertinya sedikit agak terlalu ngepres kalau menurut gue. Mereka tidak sadar kalau pemain Irak itu kadang-kadang bisa melakukan turnover yang sangat fatal sekali, dan itu beberapa kali terjadi dari lini kiri. Beberapa kali Jakob Sayuri itu ketinggalan lari, tapi untungnya ada double cover permainan dari defense tim nasional Indonesia yang menurut gue cukup efektif di pertandingan kali ini untuk menjaga lini pertahanan kita, membuat pemain Irak gagal untuk menciptakan peluang, dan ini mungkin yang perlu kita benahi. Tapi melihat pertandingan ini, gue sangat optimis sekali sebenarnya bahwa di pertandingan selanjutnya kita bisa menang melawan Vietnam, karena permainan Vietnam ketika melawan Jepang walaupun memang belum terlihat secara serangan, tapi lini pertahanan mereka sebenarnya masih bisa, harusnya tim nasional Indonesia untuk bisa menjebol gawangnya Vietnam. Jadi peluang kita untuk menang menurut gue masih terbuka lebar untuk melawan Vietnam. Nah, cuman agak susah nanti ketika kita di pertandingan ketiga ketika melawan Jepang. Ya mudah-mudahan ketika melawan Jepang dia udah pasti lolos akhirnya pakai tim kedua dan kita bisa ambil seri, jadi akhirnya kita bisa 4 poin dan kemungkinan lolos ke babak selanjutnya. Tapi nanti kita lihat seperti apa ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Bersama gua Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia, maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.